Sumber kehidupan. Sumber kehidupan kita adalah Tuhan. Sumber kehidupan kita adalah firman Tuhan. Namun kerap kali kita tergoda untuk mencari sumber lain untuk memuaskan keinginan kita. Dahulu orang-orang Israel juga melakukan hal yang sama. Tuhan telah berulang kali menyelamatkan mereka dari musuh-musuh mereka. Tuhan telah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Tuhan telah menyatakan banyak mujizatnya kepada mereka. Namun mereka kerap kali meninggalkan Tuhan. Dalam Yeremia 2 ayat 11-13 dituliskan, pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya, meskipun itu sebenarnya bukan Allah? Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Tertegunlah atas hal itu, hai langit, menggigil dan gemetarlah dengan sangat. Demikianlah firman Tuhan. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku, sumber air yang hidup, untuk menggali kolam bagi mereka sendiri, yakni kolam yang bocor, yang tidak dapat menahan air. Tidaklah benar meninggalkan Tuhan, yang adalah sumber air yang hidup, dan menggantikan kemuliaannya dengan kolam yang bocor, dengan hal-hal yang tidak berguna. Tentunya dalam pandangan Tuhan, hal sedemikian sangatlah tidak patut untuk dilakukan. Sehingga ayat di atas mengatakan, langit pun tertegun akan hal itu. Namun pada kenyataannya, seseorang yang telah melihat sendiri dan mengalami sendiri kuasa Tuhan, masih dapat meninggalkan Tuhan dan kembali kepada dunia, kepada sumber lain yang dianggapnya dapat memuaskannya. Salah satu contohnya adalah Demas. Tentunya Demas melihat sendiri bagaimana Paulus sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan Demas juga telah memiliki pengalaman bagaimana kuasa Tuhan bekerja dengan dahsyat di depan matanya dalam pelayanan Paulus. Demas juga tentu sudah mengetahui bahwa hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Namun Demas tetap meninggalkan Paulus, dan juga berarti meninggalkan pelayanannya kepada Tuhan yang selama ini dia lakukan bersama dengan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 10 menuliskan, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Contoh lain adalah Ananias dan Safira. Mereka tentunya telah mendengar, melihat, dan mengalami sendiri betapa pelayanan Petrus dan rasul-rasul sangat berkuasa. Betapa Tuhan telah bekerja melalui hidup Petrus dan rasul-rasul lainnya. Ananias dan Safira tentunya tahu mengenai Petrus menyembuhkan orang lumpuh, mengenai Petrus dan Yohanes berbicara dengan penuh urapan di depan mahkamah agama, dan dengan berani mengatakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Tuhan Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tentunya mereka juga telah menjadi percaya oleh karena pelayanan Petrus dan rasul-rasul. Jadi sebenarnya Ananias dan Safira tahu hanya Tuhanlah sumber kehidupan. Mereka tahu jalan Tuhan. Mereka tahu jalan kebenaran. Mereka telah melihat bagaimana cara hidup jemaat di bawah pelayanan rasul-rasul, di mana jemaat itu selalu mengatakan segala sesuatu adalah kepunyaan bersama, dan semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Dan selalu ada jemaat yang menjual kepunyaannya, dan hasil penjualan itu mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Namun walaupun mereka telah melihat, mengetahui, dan merasakan itu semua, sayangnya Ananias dan Safira tetap memilih jalan yang salah. Mereka memilih cara lain yang mereka pikir dapat memberkati mereka atau meninggikan mereka. Mereka memilih untuk berdusta,
yang membawa akibat yang sangat menyedihkan bagi mereka. Hal ini dituliskan dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 1 sampai 11. Kedua contoh ini dituliskan dalam Alkitab agar kita dapat belajar untuk tidak mengikuti kesalahan mereka. Janganlah kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan jalan Tuhan, meninggalkan firman Tuhan. Hanya Tuhanlah sumber kehidupan kita. Hanyalah jalan Tuhan yang benar. Hanyalah firman Tuhan yang dapat memuaskan kita. Ketika semua keadaan baik-baik saja dalam kehidupan kita, janganlah justru kita meninggalkan Tuhan. Janganlah sampai persekutuan dengan Tuhan menjadi hal yang biasa saja bagi kita, lalu menjadi rutinitas, dan akhirnya kita menjadi bosan akan hal itu. Janganlah sampai kita meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini seperti yang dilakukan Demas. Janganlah kita menjadi tidak puas akan berkat yang sudah kita terima. Kita iri kepada orang lain. Kita mau meninggikan diri, lalu kita menipu dan berbohong, sehingga kita berani melawan jalan Tuhan demi mencapai keinginan kita, seperti yang dilakukan oleh Ananias dan Safira. Kita tidak mencari sumber lain yang merupakan kolam yang bocor, yang sebenarnya tidak akan pernah dapat memuaskan kita, karena memang hanyalah Tuhan saja yang dapat memuaskan kita. Biarlah di saat semua keadaan baik dan di saat kita diberkati Tuhan, kita semakin mengasihi Tuhan, semakin hidup takut akan Tuhan, semakin sungguh-sungguh dan setia melayani Tuhan, semakin rendah hati dan semakin banyak bersyukur. Amin. Selain itu, di saat keadaan tidak baik, janganlah kita meninggalkan Tuhan. Biarlah di saat keadaan tidak baik, kita mendekat kepada Tuhan. Semua hal tidak baik itu kiranya menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dibentuk Tuhan, semakin memiliki karakter Kristus. Kita tidak mencari sumber lain yang dapat menolong kita. Misalnya ketika kita melihat dan mengalami banyak kekacauan dalam kehidupan kita, biarlah di dalam semua kekacauan yang kita hadapi tersebut, kita menyadari dan mengalami bahwa hanya Tuhanlah sumber damai kita. Paulus berulang kali mengatakan dalam surat-suratnya bahwa Tuhan adalah sumber damai sejahtera. Roma 16 ayat 20 berkata, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Filipi 4 ayat 9 berkata, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Biarlah hati kita teguh percaya kepada Tuhan, sehingga bagaimanapun kacaunya keadaan kita dan keadaan di sekeliling kita, kita tetap dipenuhi dengan damai sejahtera dari Tuhan. Yesaya 26 ayat 3 berkata, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Atau ketika kita dipenuhi dengan kesedihan yang mendalam, biarlah di dalam semua kesedihan tersebut kita menyadari dan mengalami bahwa hanya Tuhanlah sumber penghiburan kita. 2 Korintus 1 ayat 3 sampai 4 berkata, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan, yang menghibur kami dalam segala penderitaan kami, sehingga kami sanggup menghibur mereka yang berada dalam bermacam-macam penderitaan dengan penghiburan
yang kami terima sendiri dari Allah. Atau ketika pikiran kita dipenuhi oleh keputusasaan, biarlah di saat kita putus asa, kita menyadari dan mengalami bahwa Tuhanlah sumber pengharapan kita. Roma 15 ayat 13 berkata, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Betapa luar biasanya firman Tuhan ini. Biarlah kita benar-benar mempercayainya dan menerimanya. Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, di mana banyak hal dapat membuat hati kita merasa bingung atau kacau. Atau mungkin kita telah mengalami kehilangan sehingga hati kita dipenuhi kesedihan yang mendalam. Ataupun karena banyaknya yang harus kita hadapi, maka kita dapat dilingkupi oleh perasaan putus asa, sebab kita tidak melihat jalan keluarnya. Marilah kita datang kepada Tuhan Yesus. Hanya Tuhan Yesus sumber kehidupan kita. Hanya Tuhan Yesus sumber damai, sumber penghiburan, dan sumber pengharapan kita. Tuhan Yesus juga adalah sumber pertolongan kita di dalam segala situasi yang kita hadapi. Daud berulang kali mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan. Dalam Mazmur 115 ayat 9 sampai 11 dituliskan, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, Dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Banyak orang berusaha mencari sumber pertolongan dengan segala macam cara, kecuali dengan percaya kepada Tuhan. Mereka juga mencari damai, penghiburan, dan pengharapan di dalam harta kekayaan, di dalam ketenaran, di dalam kekuasaan, dan semua kesenangan duniawi. Tetapi yang semua yang ditawarkan dunia ini adalah sumber yang fana. Hanya Tuhan sumber pertolongan kita. Hanya Tuhan Yesus sumber kehidupan yang sejati. Hanya di dalam Tuhan Yesus ada kedamaian sejati, ada penghiburan sejati, ada pengharapan sejati. Dan hanya di dalam Tuhan Yesus ada kebenaran sejati. Juga hanya di dalam Tuhan Yesus ada keselamatan dan kehidupan kekal. Dialah hidup dan Dialah kebenaran itu. Dalam Yohanes 14 ayat 6 dituliskan, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Puji Tuhan, karena semua kita sudah benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Marilah kita tetap menjaga persekutuan kita dengan Tuhan, tetap manis, dan semakin dalam kita mengenal Tuhan setiap hari. Selain hal-hal yang sudah kita pelajari di atas, kita juga harus berjaga-jaga agar jangan sampai kita lupa akan Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita oleh karena berbagai hal di dalam dunia ini. Sebagai contoh misalnya, kita membiarkan diri kita terlalu sibuk sehingga kita tidak lagi sempat bersekutu dengan Tuhan. Padahal persekutuan dengan Tuhan adalah dasar agar kita dapat menjadi tanah yang baik untuk firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan yang ditabur ke dalam hati kita. Matius 13 ayat 23 berkata, yang ditaburkan di tanah yang baik,
ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Dalam ayat lain, yakni dalam Markus 4 ayat 20 dituliskan, dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Juga dalam Lukas 8 ayat 15 dituliskan, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi hati kita harus menjadi tanah yang baik bagi benih firman Tuhan yang adalah sumber kehidupan kita. Dan seperti yang dituliskan ayat-ayat di atas, maka kita harus sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, mengerti firman Tuhan, menyambut firman Tuhan, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Perhatikanlah bahwa setelah firman Tuhan didengar, maka hal itu tidak otomatis dijadikan bagi kita. Kita harus mengambil waktu untuk merenungkannya, sehingga kita mengerti, menyambut, dan menyimpan firman Tuhan itu dalam hati kita. Lalu kita harus mempraktekkannya, sehingga kemudian akan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ini semua memerlukan persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Itu sebabnya janganlah kita sedemikian sibuk sehingga kita melupakan persekutuan dengan Tuhan. Amin. Contoh lain di mana kita dapat melupakan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita adalah ketika kita membiarkan diri kita dipengaruhi oleh orang lain yang memiliki kebiasaan buruk, sebab kita berharap mereka akan menjadi sumber kita. 1 Korintus 15 ayat 33 berkata, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dan Amsal 22 ayat 24 sampai 25 berkata, jangan berteman dengan orang yang lekas gusar, jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang jerat bagi dirimu sendiri. Juga Yakobus 4 ayat 4 berkata, hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah ada kita yang berkompromi dengan dosa, sebab kita melihat orang-orang yang melakukannya kelihatannya diberkati. Dengan demikian kita membiarkan hati kita tertipu bahwa seolah-olah dengan hidup melanggar firman Tuhan seseorang itu dapat diberkati. Itu tidak mungkin. Tidak ada sumber kehidupan kecuali Tuhan Yesus dan firman-Nya. Jadi janganlah iri hati kepada orang-orang yang hidupnya tidak seturut firman. Ingatlah Mazmur 73 ayat 2 sampai 5 yang berkata, tetapi aku sedikit lagi maka kakiku terpeleset, nyaris aku tergelincir, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia, dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Dan Amsal 3 ayat 31 yang berkata, janganlah iri hati kepada orang yang melakukan kelaliman, dan janganlah memilih satupun dari jalannya. Contoh lainnya lagi adalah kita dengan sengaja memilih
untuk menaruh kepercayaan kita kepada materi atau uang dan berpikir itulah sumber kita yang sejati, akhirnya kita dikuasai oleh hal tersebut. Matius 6 ayat 24 berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Biarlah hati kita hanya melekat kepada Tuhan saja dan bukan kepada semua hal lainnya yang ditawarkan dunia ini. Ada sebuah lagu himne bahasa Inggris yang liriknya sangat bagus, yaitu I'd rather have Jesus than silver or gold. I'd rather be His than have riches untold. I'd rather have Jesus than houses on land. Yes, I'd rather be led by His nail-pierced hand. I'd rather have Jesus than worldly applause. I'd rather be faithful to His dear cause. I'd rather have Jesus than worldwide fame. I'd rather be true to His holy name than to be the king of a vast domain and be held in sin's dread sway. I'd rather have Jesus than anything this world affords today. Lirik lagu ini mengatakan bahwa ia lebih memiliki Yesus daripada memiliki perak dan emas. Ia lebih suka menjadi milik Yesus daripada ia memiliki kekayaan tak terbilang banyaknya. Ia lebih suka memiliki Yesus daripada memiliki banyak rumah dan tanah. Ia lebih suka dipimpin oleh tangan Tuhan Yesus yang telah disalibkan baginya. Ia lebih suka memiliki Yesus daripada dipuji oleh dunia ini. Ia memilih untuk setia mengikut Yesus. Ia lebih suka memiliki Yesus daripada memiliki seluruh ketenaran di dunia ini. Ia lebih suka hidup dalam kebenaran sesuai dengan kekudusan nama Tuhan. Ia lebih suka memiliki Yesus daripada menjadi raja dalam kerajaan dunia yang fana, tetapi diikat oleh dosa dunia. Ia lebih suka memiliki Yesus daripada apapun yang dapat ditawarkan dunia kepadanya. Lirik lagu ini tentunya dibuat oleh orang yang mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, yang mengetahui bahwa memang tidak ada sumber lain yang dapat memuaskannya selain Tuhan Yesus. Baik kekayaan, ketenaran, kesenangan dosa, atau apapun yang dapat ditawarkan dunia, semua itu tidak dapat dibandingkan dengan Tuhan Yesus. Biarlah kita juga hidup seperti lirik lagu ini. Dan memanglah bila kita hidup mengutamakan Tuhan, maka kita pasti diberkati Tuhan. Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya,
maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan mau memberkati kita dengan limpah, sehingga kita dapat memberkati banyak orang lainnya lagi. Namun janganlah kita sampai hanya menginginkan berkat, tapi tidak memperdulikan Tuhan yang adalah sumber berkat tersebut. Tuhan mengetahui bagaimanakah hati kita sebenarnya. Apakah kita hanya mengejar berkat-berkat saja, atau kita benar-benar mengasihi Tuhan di atas segalanya? Biarlah hati kita selalu memilih dan mengutamakan Tuhan Yesus dibandingkan dengan apapun yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Kelak memang dunia ini atau bumi ini akan digantikan Tuhan dengan bumi baru. Itu sebabnya dalam menantikan hari kedatangan Tuhan dan saat di mana Tuhan memberikan langit baru dan bumi baru, marilah kita hidup senantiasa dekat dengan Tuhan, hidup kudus bagi Tuhan. Marilah kita membaca firman Tuhan dari 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 13 mengenai hari Tuhan. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Dunia sekarang ini masih penuh dengan banyak persoalan, ketidakadilan, bencana, dan kesedihan. Namun di tengah semuanya itu, seperti 2 Petrus 3 ayat 11 di atas berkata, kita dapat hidup suci dan saleh. Kita dapat terus hidup menang, karena Tuhanlah sumber kehidupan kita. Jika bukan Tuhan yang menolong kita selama ini, tentulah kita tidak dapat bertahan. Dalam masa pandemi COVID-19 ini pun, percayalah, Tuhan senantiasa memelihara kita semua. Di masa yang akan datang pun, Ia tetap memelihara kita dan menyertai kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita atau membiarkan kita. Marilah kita membaca Mazmur 94 ayat 17 sampai 19. Jika bukan Tuhan yang menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Ketika aku berpikir kakiku goyang, maka kasih setiamu ya Tuhan menyokong aku. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Betapa Tuhan menjadi sumber kita senantiasa. Kasih setianya menyokong kita, dan penghiburannya menyenangkan kita. Dialah sumber kehidupan kita selama-lamanya. Amin dan amin.